Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan ini adalah liputan pertama untuk Computex 2018. Jadi sekarang posisi gue sedang berada di Taipei, Taiwan untuk mendatangi event tersebut. Dan sorry kalau liputan pertama ini agak sedikit telat dari yang lain karena memang gaptek.id itu sampainya satu hari lebih telat dari teman-teman kita yang datang ke Computex juga. Untuk liputan pertama ini yang akan gue sampaikan adalah mengenai ROG Phone yang udah mungkin banyak banget kalian lihat hands on-nya ya. Jadi untuk event pertama ini sebelum Computex mulai itu ROG membuat event yang berjudul For Those Who Dare. Itu dimana semua produk-produk baru ROG di launching di sana mulai dari notebook, komponen hingga ada yang terbaru yaitu smartphone yaitu ROG Phone yang udah kalian lihat lah hands on-nya kemarin. Di sini juga gue mau bahas soal ROG Phone, tapi mungkin pembahasan gue akan lebih sedikit technical dari yang lain karena gue akan menggali secara pendapat gue pribadi mengenai spesifikasi dari ROG Phone ini. Sebenarnya motivasi ROG itu apa sih membuat ROG Phone ini? Pertama adalah soal SoC-nya yang menggunakan Snapdragon 845 yang di pre-overclock ke 2,96 GHz di mana pada standarnya Snapdragon 845 itu punya clock speed di 2,8 GHz up to ya. Jadi angka 2,8 atau 2,96 itu adalah angka seperti semacam turbo boost dari si Snapdragon 845. Makanya untuk mencapai clock speed tersebut juga pastinya kan suhunya akan tinggi sehingga si ROG juga menyematkan yang namanya 3D vapor chamber ke si ROG Phone ini. 3D vapor chamber itu biasanya itu adalah sebuah heat pipes yang digunakan pada notebook-notebooknya ROG. Dan kali ini si ROG itu masukin 3D vapor chamber ke dalam sebuah smartphone. Tentu ukurannya lebih tipis dan lebih ramping karena dimasukin ke dalam sebuah smartphone. Selain cooling system yang menggunakan 3D vapor chamber, kali ini juga cooling systemnya itu menggunakan sistem airflow. Jadi panas dari si smartphone ini itu akan dibuang keluar gitu. Jadi biasanya untuk smartphone itu panasnya kan diratakan dengan bantuan logam atau aluminium atau metal, dan kali ini ROG itu membuat sebuah cooling system smartphone yang mirip-mirip dengan sebuah laptop. Dan bahkan ROG juga membuat dan memberikan sebuah docking di mana docking tersebut berisi cooling yang dimana cooling tersebut intinya memberikan airflow yang lebih lagi karena docking tersebut selain hanya sebuah docking tapi terdapat cooling juga di dalam docking itu. Soal Snapdragon 845 yang di overclock ke 2,96 GHz, jadi di sini tweak yang dilakukan oleh ROG itu bukan nge-tweak OS-nya. Kalau kita ngelihat smartphone lain yang punya fitur boost itu biasanya rata-rata mereka nge-tweak OS-nya sehingga itu berjalannya lebih optimize dan hasilnya terasa lebih kencang. Tapi untuk ini itu benar-benar di pre-overclock. Bahkan ROG memiliki yang namanya ROG Gaming Center seperti notebooknya mereka. Di situ kalian bisa set yang namanya setting fan kalau kalian menggunakan docking untuk memaksimalkan turbo boost kalian di 2,96 GHz. Pada event tersebut ROG juga sempat nampilin skor Antutunya mereka. Untuk si ROG Phone ini itu skornya berada di angka 300.000 lebih untuk Antutu benchmark. Rata-rata mungkin punya skor di 250.000 atau 260.000. Peningkatan 40-50.000 untuk Snapdragon 845 itu cukup jauh menurut gua. Tentu ROG Phone ini juga didukung dengan adanya RAM 8GB dan internal storage 512GB. Sayangnya di sini ROG belum meng-highlight soal kameranya itu sebagus apa, dan untuk lensa dan berapa megapikselnya itu belum dikasih tahu lebih jelas. ROG Phone juga mungkin adalah satu-satunya smartphone yang menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz dengan respon time 1 millisecond dan juga memiliki color gamut HDR. Jadi color gamut yang digunakan ini adalah DCI P3, itu adalah color profile untuk HDR. Jadi kalau kalian ngebayangin monitor PC yang menggunakan atau udah mendukung HDR itu biasanya harganya mahal-mahal, atau monitor-monitor profesional itu biasanya juga harganya mahal. Intinya monitor HDR atau TV HDR itu udah nggak tahu lagi lah harganya berapa. Baterainya di sini memiliki kapasitas 6000 mAh, tapi menurut gua kapasitas 6000 mAh ini bukan membuat smartphone si ROG ini irit ya, tapi 6000 mAh ini memang dikarenakan spesifikasinya itu cukup besar ya. Bahkan di
smartphone ini itu tersedia dua port USB Type-C, tapi bukan berarti kalian harus ngecharge-nya itu dengan dua port tersebut. Si ROG ini mengizinkan kalian untuk bermain game sambil di-charge. Jadi kalau kalian mau main game sambil di-charge, kalian bisa sambil charge melalui port yang berada di samping. Jadi port yang di samping itu juga sebenarnya berguna apabila kalau kalian mau main game sambil di-charge, karena nggak terganggu apabila posisinya lagi landscape. Biasanya kan kadang terganggu karena dicolokinnya di bawah, tapi ini nggak terganggu karena dicolokinnya itu di bagian samping smartphone. Kalau kalian menggunakan docking yang sebelumnya gue sebutkan tadi juga, itu kalian tetap bisa ngecharge smartphone kalian. Jadi mungkin kalau kalian parno main game di smartphone sambil di-charge itu takut ngerusak HP, nampaknya si ROG ini udah cukup berani untuk membuat smartphone mereka menjadi seperti itu gitu. Karena mereka memang mengizinkan smartphone tersebut dimainkan sambil ngecharge. Soal WiFi di smartphone ini juga menurut gua penting untuk di-highlight karena smartphone ini menggunakan WiFi AD. WiFi AD ini menggunakan Cat 16. Jadi bandwidthnya itu bisa mencapai 16 gigabit per second. Itu mungkin WiFi smartphone dari ROG Phone ini jauh berkali-kali lipat lebih kencang daripada WiFi yang ada di laptop-laptop kalian atau di PC kalian, karena nyari yang 10 Gbps saja itu udah susah banget. Tentunya dengan WiFi sekencang ini, ping itu harusnya nggak jadi masalah lagi. Mungkin yang akan jadi masalah dari kita hanyalah internet kita yang di Indonesia ini cukup lambat. Sisanya smartphone ini punya stereo speaker yang udah mendukung high-res audio. Terus juga smartphone ini punya efek getar, tapi efek getarnya tuh beda. Efek getarnya ada di posisi kanan dan kiri. Jadi kalau kalian main game, apalagi main game FPS gitu, kalau kalian kena tembakan itu arahnya akan ketahuan melalui efek getar tersebut, berada dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Semacam kayak game sense gitulah, tapi melalui efek getar. Lalu tersedia yang namanya docking untuk twin view. Jadi kalian bisa menggunakan multi monitor nih di smartphone kalian dengan docking yang mirip-mirip sama gamepad itu. Dan menurut gua ini juga salah satu aksesoris yang berguna buat ROG Phone, dimana khususnya ini untuk live streamer itu kalian bisa langsung ngelihat live chat kalau kalian lagi main PUBG, misalkan lagi main MOBA analog sambil live streaming, itu live chatnya bisa langsung kelihatan. Atau kalau kalian main Free Fire seperti contoh yang ada di event tersebut, itu mapnya bisa dipindahin ke layar yang atasnya. Lalu untuk aksesoris lainnya itu ada yang namanya Wigidock. Wigidock ini sebenarnya mirip-mirip sama Nintendo Switch. Jadi kalian bisa stream secara WiFi ke TV kalian atau ke monitor kalian. Dan yang paling penting ini, yang paling terakhir, karena ini adalah smartphone gaming beneran, tentunya smartphone ini juga udah mendukung yang namanya Aura RGB, karena belum ada smartphone yang support Aura RGB. Oke, segitu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan untuk ROG Phone. Semoga informasi ini cukup beda dari yang lain. Semoga, karena gue juga belum lihat yang lain bahas apa. Intinya itulah ROG Phone sejauh ini. Untuk selebihnya gimana, harganya berapa, kita belum dikasih tahu. Jadi tungguin aja kabar dari Asus Indonesia, kira-kira akan dirilis di Indonesia atau enggak, dan harganya berapa kalau dirilis. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gua. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, beli juga merchandise Gaptek, semua linknya ada di deskripsi. Gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.